Udah lama ya nggak bahas yang berat-berat. Hari ini ada planner lagi di tangan saya dan drivernya gede banget, 15,3 mm. Ini dia Kiwi Ears Aether. Hai semua, balik lagi di YouTube. Kalau ngomongin planner itu pasti image-nya berat untuk di drive. Nah, buat info aja, KZPR2 itu drivernya 13,2 mm, RTT10 itu 14,2. Nah, ini Kiwi Ears Aether drivernya 15,3. Kebayangkan sampai sini seperti apa beratnya ngedrive si Kiwi Ears Aether ini. Nah, sebelum bahas lebih dalam, kita lihat dulu apa aja yang dikasih sama Kiwi Ears di paket penjualannya. Nah, boxnya kayak gini, warna ungu, ada mock up produknya di bagian depan. Terus di dalam kita dapat box warna silver aluminium. Kita dapat ayam, dapat 3 jenis ear tips dengan 3 ukuran S, M, L kayak gitu. Dapat kabel, dapat case, dan pastinya ada beberapa paper. Nah, secara build quality cukup solid dan nggak terkesan murahan sama sekali. Bahan housingnya dari resin, nozzle-nya dari metal, dan list bagian faceplate-nya itu juga dari metal. Kabelnya cukup lentur walaupun belum braided ya, dan sayangnya ini kabelnya pakai jack 3,5 mm. Kalau aja pakai 4,4, cakep banget ini. Nah, sementara itu untuk desain, si Aether ini punya bodi yang cukup bulky, cukup gendut. Gak ada lekukan-lekukan yang ngikutin kanal telinga, ya dia bulat gitu aja. Faceplate-nya cantik banget menurut saya, ada logo Kiwi Ears dan garis-garis yang gemerlap dengan taburan glitter di sana. Berikutnya untuk fitting, nah ini agak agak tricky. Di saya sih oke dengan ear tips bawaan, tapi kemarin pas saya bawa ke meet up, banyak temen yang nyobain dan mereka ngeluh kalau bodinya terlalu gendut dan harus ganti ear tips biar bisa dapetin fit, karena nozzle-nya itu cukup pendek ya. Jadi bisa dibilang out of the box, ini akan ada kemungkinan fittingnya kurang cocok untuk semua orang. Bisa di solve pakai ear tips yang agak panjang, beres. Nah, untuk tes kali ini saya pakai Vio KA17, kabel dan ear tipsnya pakai standar bawaan, dan info aja saya dengerinnya pakai desktop mode di volume 70. Di Mac mentok, Apple Music mentok, di DAC-nya 70 dan itu desktop mode. Bisa dibayangkan gimana beratnya. Untuk gambaran keseluruhan suara ini terdengar transparan, bening, clear, dan menurut saya ini masih V-shape tapi mengarah ke bright dengan bass yang nggak gede secara volume desibelnya. Jadi bukan kayak V-shape yang seperti tuningannya KZ, nggak seperti itu. Oke, kita mulai dari bass. Menurut saya bassnya tidak terlalu memberikan impact yang selayaknya planar, atau setidaknya seperti apa yang saya harapkan dengan ya ukuran driver yang cukup besar, 15,3 mm. Volume bassnya nggak gede, tapi malah terdengar lebih natural, lebih akurat. Bukan bass yang menghentak energik, bukan yang engaging banget, tapi lebih ke bass yang tekstur dan bodinya itu solid. Ekstensi subbassnya bagus, rumblingnya berasa, kontrolnya juga bagus. Buat teman-teman suka metal, rock, punk, ini enak dan harusnya akan cocok untuk teman-teman. Mid bassnya punya bodi yang oke aja, tapi seperti yang saya bilang di atas, hentakannya, punch-nya tidak untuk teman-teman para basshead yang butuh tonjokan kayak gitu. Tapi di luar itu bagus, bening, cukup balance dan gak boring gitu ya. Terus midnya punya note wake yang cukup oke, tapi ada juga yang berpendapat kalau aja lebih tebel dikit bakal pas, terutama di upper midnya. Ya, menurut saya ini adalah karakter planar, memang nggak bisa tebel. Terus midnya juga punya ruang yang berasa lega, luas, ada kesan airy. Tapi kadang di sebagian lagu, terutama vokal cewek, itu jadi agak maju, belum sampai di level nyemprot depan muka gitu ya.
Tapi akan ada sibilance di lagu-lagu sensitif kalau dengerin di volume mid to high. Tapi karena itu juga midnya jadi terkesan transparan dan bagus banget clarity-nya. Note-nya terasa jelas gitulah. Sementara itu untuk bagian treble, Aether ini menurut saya bukan treble yang tumpul, ya ekstensinya bagus ya, planar gitu ya, energik. Buat saya masih tergolong aman dan dari nusuk itu atau dari pedes masih jauh lah untuk dari kata-kata pedes atau nusuk. Detailnya juga bagus, cering-ceringnya juga renyah. Tapi buat yang nggak suka treble atau toleransi kupingnya kurang bersahabat sama treble-nya planar, ya mungkin nggak akan bisa dengerin si Aether ini dengan lama. Terus untuk teknikalitasnya gimana? Bisa dibilang di atasnya RTD10, clarity-nya, resolusinya, imaging-nya itu bagus banget. Mungkin mirip kayak Super Mix, seingat saya ya Super Mix ya. Tapi nggak se bright Aether ya Super Mix. Nah di awal tadi kan saya bilang kalau sayang banget nggak pakai kabel 4,4. Kenapa? Karena saya cobain pakai kabel seadanya, pakai Moondrop Line T, itu jadi lebih oke untuk di drive. Yang tadinya pakai volume 70 sekarang pakai 57 udah cukup untuk ngedrive si Kiwi Ears Aether ini. Terbantu banget pakai balance 4,4, apalagi DAC-nya punya power yang gede di situ. Dan keseluruhan suaranya jadi sedikit lebih meaty, lebih berdaging, lebih full rasanya kayak gitu kalau pakai 4,4. Buat yang nyari planar under 3 juta yang teknikalitasnya bagus, buat yang nyari bass planar yang rasanya mendekati natural walaupun nggak kayak Dede ya, ini bisa jadi pertimbangan. Ya, mungkin itu aja video review dari saya untuk Kiwi Ears Aether. Link ada di bawah buat yang mau beli. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Like aja kalau suka, feel free buat subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.